Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang apakah yang sebenarnya terjadi antara hubungan kamu sama dia. Jadi apa yang terjadi antara kamu sama dia. Dianya itu bisa siapa aja, siapapun yang kamu pikirin. Bisa pasangan, bisa gebetan. Perlu diingat kalau ini adalah general reading, energi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Yang namanya general reading diperuntukkan untuk kolektif dan diperuntukkan untuk entertainment. Pesannya memang kadang-kadang ada yang resonate, kadang-kadang ada yang setengah-setengah resonate-nya. Setengah-setengah kenapa? Karena energinya itu kadang-kadang terbolak-balik, kadang-kadang vice versa. So, semakin kamu berinteraksi sama aku, semakin kamu terkoneksi sama aku, semakin aku bisa melihat energi kamu dengan jelas. Jadi, sebelum kita mulai, kalau misalnya kalian mendengar perubahan di suara aku, karena ya aku lagi kurang fit nih di bagian aku emang agak flu. Terus udah gitu, kita gunakan waktu ini kadang-kadang juga buat self reflection. So kadang nggak hanya cari jawaban untuk siapa yang salah aja, siapa yang untuk menunjukkan siapa yang benar, memvalidasi apa yang kamu pikirkan. Kadang-kadang tarot reading itu adalah diperuntukkan untuk self reflection. Jadi tetap menggunakan intuisi saat kamu berkoneksi sama aku, saat kamu membaca ini, saat kamu mendengarkan ini. Oke. Kita akan lihat energi kamu dulu, energi dia, nanti sebenarnya ada apa, Spirit guide, angel, divine power, like guiding yourself. So I'm gonna say my ghost, I can speak the truth, give information and protection to set people who watch this video. Tell me about their current energy. Ada Two of Wands. Buat kalian yang nonton, stay healthy, jaga makanan, jaga kesehatan. Jangan sampai seperti aku. Ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. But also di sini aku ngelihatnya ada Aries, Leo, Sagittarius. Bentar ya. Oke. So di sini aku melihat kalian lagi banyak mempertimbangkan sesuatu. There's a vision in here. Lagi banyak melihat ke depan. Jadi decision atau keputusan yang kamu buat saat ini, kemarin, dalam waktu dekat pun berdasarkan vision ke depannya. Ke depannya seperti apa. Dari Three of Pentacles ini ngomongin soal recognition. Ibarat kan, kalau namanya Three of Pentacles secara energi, kamu sebenarnya orang yang stabil, orang yang kuat. Cuman yang aku lihat di sini memang lagi banyak cari input dari orang-orang sekitar, dari mentor. Jadi kalau The Three of Pentacles ini pasti kayak ada dua sosok yang menghadap ke orang yang ahli. Nah ini dua sosoknya bisa kalian berdua atau salah satunya. Misalnya kamu lagi cari informasi tentang kamu harus ngapain, gimana baiknya ke orang tua, ke orang-orang yang kamu percayain, yang kamu anggap lebih ahli atau lebih rasional dalam melihat sebuah hubungan. Di sini aku juga ngelihat kamu lagi di fase dimana sebenarnya tenang, stabil. Yang aku lihat ibaratkan kamu sisi positif dan negatifnya juga udah terima. Terus yang aku lihat di sini tuh, kamu udah bukan tipe orang yang pengen main-main. Jadi aku lihatnya di sini memang kemarin kamu sosok yang individual, kamu sosok yang mandiri, tapi udah momen berjalan saat ini, kamu udah di fase dimana kamu juga butuh seseorang, I need someone. Terus di sini kamu belajar untuk beradaptasi dan kamu tipe orang yang lumayan bisa belajar ya. Nah aku lihat di sini ada loyalty, tapi juga ada fiery. Di sini masih ada sedikit keinginan untuk kebebasan. Let's see ya. Kita bakalan lihat ke energi dia seperti apa. Spirit guide, angel, divine power, like God and yourself. So I'm gonna say my ghost can speak the truth, give information and protection to several people who watch this video. Tell me about their current energy, the person that they're dealing with.
ada Six of Pentacle, sama ada The Tower. Oke. Aku melihat di sini ada kenangan yang dia kenang. Yang aku lihat di sini kenangannya itu sebenarnya memberikan dia dampak Tower moment, The Tower moment, mengagetkan. Ada destruction, ibaratkan pola pikir yang dia jalanin saat itu, saat ini, saat kemarin, ini berubah. Karena di sini ngomongin soal runtuhnya sebuah ego, runtuhnya sebuah idealisme. Yang aku lihat di sini juga dia adalah sosok orang yang sebenarnya keras kepala ya, egonya lumayan besar. Cuman di sini ada sesuatu yang meruntuhkan itu. Nah, yang aku lihat salah satu yang meruntuhkan itu adalah kenangan. Ini bisa kenangan sama dirimu, tapi ini kenangan masa lalu. The Six of Pentacle ini feeling nostalgia. Terus yang aku lihat di sini, tidak dipungkiri ya, fasenya saat ini dia lagi terombang-ambing. Dia bukan di fase yang lagi enak nih. Fase kamu kan masih fase yang oke, mungkin ada kecewa, mungkin ada adaptasi, mungkin ada rasa apa ya, ibaratkan bingung dari 12 Wands di sini. Cuman kamu stabil, kamu berdiri. Cuman kalau dia terombang-ambing, walaupun ada kenyamanan, dia nyaman sama otaknya sendiri, dia nyaman sama pemikirannya dia sendiri, tapi itu malah membuat dirinya terombang-ambing. Gimana sih kita anxiety namanya, kecemasan yang berlebih. Nah, di situ ada hal seperti itu. Ini grup pertama. Untuk grup yang kedua, kamu dealing sama seseorang yang mempunyai apa ya, sebuah kenyamanan yang luar biasa sama kamu. Tapi di sini ada The Tower. Dia dalam fase kaget, dalam fase dimana dia itu sulit untuk menerima keadaan. Destruction itu ngomongin soal fondasi yang kalian bangun tidak stabil. Tidak dipungkiri, aku sering banget ya ngomong tidak dipungkiri. Jadi yang aku lihat memang hubungan kalian landasannya juga tidak terlalu kokoh gitu loh. Kalau misalnya kamu mau bangun sebuah hal yang berkomitmen, ini juga nggak terlalu kokoh gitu. Ibarat kalau kekokohan, kayak kamu mau bangun rumah tapi di atas laut kan agak sulit ya. Tapi kalau kamu bangun rumah di atas tanah, dan tiang jebret jadi. Ini kan gimana membangun tiangnya gitu. Agak sulit. Kenapa? Karena sebenarnya kadang kalau passion yang terlalu too much itu akan jadi gejolak. Cinta yang terlalu berlebihan itu akan menjadi gejolak. Jadi ada sesuatu yang berlebihan dalam hubungan kalian gitu. Oke? So, kita bakalan tetap lihat dari tarot deck lain untuk validasi, untuk konfirmasi what happened to you. Spirit guide, angel, divine power, what like God angels, give me permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Sorry ya kalau misalnya aku kayak soalnya emang ngeganjel banget rasanya. This is you. Tell me about their person energy. Oke, ada 2 3 malah. Oke, like I said, kamu berada di fase yang memang agak bingung, tapi kamu stabil. Dari dia sendiri ada justice, ada keadilan yang akan terjadi sama orang ini. Cuman yang namanya energi, yang justice itu ibaratkan balance, but also ini ngomongin soal ada sesuatu behind that gitu. Ada sesuatu yang kamu lihat orang ini fine-fine aja, tapi ada sesuatu di belakang itu. Dari The King of Swords, ibaratkan dia berpegang teguh sama rationality, sama logikanya dia. Cuman kalau kayak gini, emang agak lelet pergerakannya dia, gitu. So, kamu bisa dealing sama energi Scorpio, energi Libra, Gemini. Terus aku juga melihat di sini kalau The Tower itu Capricorn, Aries, and then also aku lihat di sini Earth, ya sih Earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Sebenarnya dia orang yang setia, cuman
dia itu nggak mau rugi, nggak mau sakit sendiri gitu loh. Ibaratkan makanya dia tuh kayak harus memakai baju besi yang selengkap mungkin agar dia tuh selamat dari suatu hubungan. Jadi um, dia tipe orang yang kalau memberikan cinta harus mikir dulu gitu loh, pasangannya dia itu beneran nggak, serius nggak, which is you beneran serius nggak gitu. Oke, after that, aku melihat di sini kalau energi you fine ya di sini karena ada order. Kamu stabil bakal lebih dominan lagi. Cuman kamu kalau misalnya dealing sama maskulin, aku ngeliat dia bakalan bener-bener to the point, lugas. Bisa dibilang bakalan tegas, bakalan bener-bener kalau ngomong itu memang agak nyelekit ya nantinya. King of Swords gitu. But aku melihat di sini inside, deep inside, karena kalau justice kan aku bilang di luarnya fine-fine aja, tapi ada di balik sesuatunya tuh ada sesuatu. Yang aku lihat dia mempunyai keinginan untuk kestabilan. Dia mempunyai keinginan untuk memiliki suatu hubungan yang stabil dan lebih seperti kayak aku mau stabil tapi it's going to be slow movement deh. Ini bakalan berjalan dengan lama banget deh gitu. Oke? Aku bakalan lihat tentang kenapa, what happened. Kita lihat dari tarot, dari oracle deck dulu ya. Spirit guide, angel, divine power, like nurses. I'm gonna say my ghosts can speak the truth, give information and protection to several people who watch this video. What really happened with their relationship? Apa yang sebenarnya terjadi sama hubungan mereka? Ada date. Ini someone new, dating, get back out there, plan, settle down. Nah, ini salah satu dari kalian have someone new, mempunyai seseorang baru. Tidak dipungkiri, ini bertemu orang baru, dating, get back out there, and punya planning. Jadi, ini walaupun belum ketemu seseorang, tapi udah planning untuk ketemu orang lain. Gitu. Ada seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Ini kayak memvalidasi ya. Ada seseorang, kan kalau hubungan tuh ada A sama si B. Nah ini ada A, B, C gitu. Jadi ada yang tergoda, ada yang menggoda, ada yang dating, bener-bener lagi ibaratkan baru mau dating atau sudah mulai dating seseorang. Dan ini emang ada interference, ada gangguan dari pihak ketiga. Perlu diingat kalau ini general reading, bisa rasain bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Nah ini third party, ini bisa datangnya dari kamu atau dari that person, dari orang itu. Talking, interest, conversing more, awaited message, arrive, text, call, email, hovering. Jadi ada ini text message yang ditunggu ya. Ini kalau kamu bukan gini, konsepnya kalau bukan dirimu yang komunikasi intens sama dia, yang nggak tunggu-tungguan soal kapan nih ngubungin kayak gitu-gitu, yang sering telepon-teleponan, it means it's not you. Cuman kalau misalnya itu dirimu, ya berarti ini ngomongin soal diri kamu. Cuman kalau misalnya aku lihat di sini ada seseorang third party situation, kalian yang berada di third party situation, si orang ini emang lumayan intens nih ngobrolnya sama si dianya gitu, sama si dia punyanya kamu ini. Ada keys or ring, many option, decision, unconventional, string alone, one night stand. Dan dia pun walaupun third party, yang aku lihat as option doang, jadi cuma salah satu pilihan doang. Dan ini berarti banyak gitu loh. Jadi third party bisa fourth, ada 4, ada 5, ada 6. Karena yang namanya option kita juga bukan punyanya 2, 3, bisa 4. Dan di sini string alone, one night stand juga ini bukan sesuatu hubungan di third party ini yang serius gitu. So
untuk beberapa dari kalian dealing in the third party situation. Aku bakalan lihat dari oracle lain untuk memvalidasi. Oke. Kita lihat message for the people who watch this video. You deserve love, you are lovable. Ada express your love, go ahead and make a romantic gesture. Message for the people who watch this video. And then wedding. The situation involve marriage. Nah, ini kalau misalnya yang namanya involve marriage, ya aku bilang dia pengen mempunyai kestabilan, at least mempunyai komitmen. Cuman kalau di situation involve marriage, kalian bisa, untuk beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang sudah punya komitmen lebih. Beberapa dari kalian, sisanya, ini kan hanya beberapa, sisanya dealing sama seseorang yang menginginkan sebuah hubungan yang ke jenjang ke wedding. Ini bisa dirimu, bisa dirinya. Cuman situasi ini karena dia merasa bahwa komitmen nih. Komitmen harus benar-benar aku putuskan dengan long term, pikiran yang lama nih, pikiran yang jauh ke depan. Cuman kalau misalnya aku lihat di sini dari situasi kalian berdua, sebenarnya salah satu dari kalian memang mempunyai kesiapan untuk menikah. Cuman satunya lagi mesti ada perubahan. Nah, you deserve love di sini, kamu tuh berhak untuk mendapatkan cinta. Kamu ekspresikan perasaan kamu. Jika memang sudah diekspresikan, kamu lihat sikapnya seperti apa. Jika memang sikapnya menginginkan sebuah komitmen, and then kamu bisa lanjut. Cuman kalau misalnya dia pun menaruh dirimu sebagai opsi aja, kamu harus bertindak. Oke, bersikap. Nah, yang aku lihat di sini ada situasi ini untuk kalian yang dealing sama third party situation yang ada sebuah komitmen. Disuruh have faith sih, mempunyai harapan. Sebenarnya masih ada harapan. Aku bakalan konfirmasi dari tarot deck lain. Spirit guide, angel divine power, like God in graces, I'm listening my ghost can speak the truth. Give me permission and protection to see through people watch this video. What really happened in their relationship right now? What really happened in their relationship right now? Ada kekecewaan, ada janji-janji yang terabaikan ini, ada yang merasa terabaikan. Let's see what really happened. Ada judgment. Ada the wheel of fortune. Ada takdir sebenarnya. Kamu menghadapi situasi ini jatuhnya kayak takdir. Artinya ini sesuatu yang harus kamu jalanin. Karena ada sebuah pembelajarannya. Cuman yang namanya the wheel of fortune sama judgment itu sebenarnya kayak bisa dibilang hasil dari sebuah perbuatan di masa lalu. Ini juga ada roda kehidupan yang berputar. Nah, ini gini, kadang-kadang kita gak sadar kita pernah melakukan sesuatu, and then sesuatu itu kejadian ke kita, ngerti gak? Jadi yang namanya the wheel of fortune itu kayak turning table situasinya, ngerti gak? Turning table itu awalnya misalnya kamu yang mengatur sebuah hubungan, terus kamu yang membulak-balikan keadaan. Nah, sekarang momennya adalah dia yang melakukan itu. Jadi yang namanya turning table itu siapapun yang megang kendali di situ, yang memegang ibaratkan memegang outcome-nya seperti apa, mengatur akan seperti apa hubungan ini. Nah, kamu berada di situasi di mana kamu agak tidak bisa memegang kendali nih, gitu. Dari judgment aku melihatnya memang lack of honesty ya, karena di sini ada Ten of Swords.
Bisa dibilang ada rasa yang aku bilang kekecewaan, kayak ada backstabbing, merasa tertipu, merasa dihianati, aduh merasa sakit di bawah dasar gitu. Dari Page of Pentacles sebenarnya bisa dibilang peluang ada tapi nggak dilihat. Dari The Hierophant di sini juga energi marriage, energi wedding. Nah ini aku lihat kalian ini ada satu orang yang udah next step ya to getting married ya. Yang aku lihat ini diobrolin sama pasangan. Ini ngomongin soal prinsip, but also yang namanya The Hierophant itu adalah kunci kebahagiaan masing-masing adalah di diri masing-masing sebenarnya. I see a lot of keys in here. Oke. Jadi yang namanya kunci, dia kayak apa ya? Dia memiliki cara tersendiri atau tahu caranya sendiri untuk menaklukkan diri kamu. Kamu pun seperti itu. Kita lihat ya, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu sama dia. Apa yang sebenarnya terjadi antara the people who watch this video with their lover, their loved ones. Ya, ada sneakiness, ada kebohongan. Ada kebohongan, tapi nanti kebohongannya akan terungkap. Kenapa? Karena ada judgment di sini. Ibaratkan yang aku bilang, kamu harusnya memang menghadapi ini agar kamu belajar. Ada membutakan matamu sendiri sama realita. Di sini ada stealing something. Oke. Aku agak berat kalau bacain yang kayak gini. Aku mau bacain yang fun-fun aja. Tapi kayak gini ya. Ada passion yang turun, passion yang menurun drastis ya lumayan. Karena dari Eight of Swords ini ibaratkan segala sesuatu itu datangnya dari mindset kita sendiri, apa pola pikir kita sendiri. Kita memikirkan gelas akan tumpah di atas meja, gelas itu akan tumpah di atas meja. Sama halnya kayak hubungan, kamu ngerasa aduh nih orang kayaknya bakalan gini deh. Ya itu kejadian karena pemikiran kita sendiri. Kita yang akhirnya nge-push hal itu terjadi. Jadinya kadang-kadang perbuatan kita pun yang akan mencerminkan keadaan sekitar. Nah, kenapa selalu banyak orang ngomong kayak positive thinking, harus berpikiran baik-baik saja, karena memang kita tuh punya power di pikiran kita. So di sini aku melihat kalian juga menghadapi sebuah problem yang sama, itu aja. Karena problem yang sama itu aja, akhirnya passionnya menurun. Dan menurunnya itu bukan menurun yang cuma 1%, 2%, tapi langsung kayak drastis gitu. Karena ini benar-benar so dry ya. I don't see any cups in here. Dari aku tadi dari deck yang ini, deck yang ini, deck yang ini aku nggak ngeliat banyak cups. Jadi where's the love gitu loh, mana cintanya? Kalau kamu mau cinta, yuk kasih cinta gitu loh. Nah kan yang aku bilang, ini tarot reading itu it's all about self reflection. Saat kamu sudah tahu nih kayak gimana, kamu sebenarnya harus tahu celahnya di mana. Celahnya adalah yang tadi aku bilang, yang kurang di sini adalah cupsnya mana gitu, cintanya, affectionnya mana. Sometimes saat kamu menginginkan sebuah affection, aku juga mau disayang gitu, aku juga mau dikasih cinta, coba dikasih kasih sayang dulu, nanti itu akan feedback sendiri ke kamu gitu. Okay, so be careful sama rasa percaya juga. Ini rasa percaya juga gak turun karena ada sneakiness di sini gitu, ada kecurangan, ada banyak hal yang gak dibilang gitu. Oke, aku bakalan kasih saran lagi dari Oracle Card. Spirit Guide, Angel, and Power like cutting recess. I'm listening, my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to people who watch this video. Ada transformation, your relationship with another is about to deepen, love conquers and transform all things. Yang kamu harus percaya adalah cinta akan mengubah segalanya dan akan memperbaiki jalan kamu. Cinta itu bakalan ngebuka banyak pintu. Dan di sini pintunya adalah untuk memperdalam cinta kamu sama dia, memperdalam komitmen. Power, you instinctively
instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away. Jadi kamu sebenarnya secara insting udah tahu mana yang benar buat kamu. Yang punya kekuatan untuk bisa ngomong iya atau enggak itu diri kamu sendiri. Yang mempunyai kekuatan buat stay, tinggal atau pergi itu diri kamu sendiri. Di sini acceptance is the key to inner peace at this time. We must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Jadi, keyword untuk saat ini adalah menerima, karena menerima itu bagian dari inner peace kamu. Untuk saat ini, yang harus kamu lakukan adalah menerima keadaan seada-adanya seperti itu. Karena gak ada poinnya sama sekali kalau kamu mau merubah keadaan. Karena kadang-kadang ada keadaan yang gak bisa kita kontrol sendiri. Oke? Message for the people who watch this video. Message for you. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Saat kamu meninggalkan dunia ini, kamu gak mengambil apa-apa. Harta gak diambil, apapun gak diambil. Yang kamu ambil hanyalah, yang kamu bawa hanyalah jiwa dan kenangan-kenangan indah yang kamu sharing sama orang-orang yang kamu kasihi. Saat kamu punya waktu untuk membuat memori sama orang-orang yang kamu sayangin, buatlah memori itu. Oke? Ada playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Jadi, tertawa itu adalah terapi paling baik untuk healing. Jadi, have some fun together. Senang bersama-sama, dan yang perlu kamu ingat, cinta itu adalah healer paling the best di dunia. Oke, aku bakal lihat outcome of this situation. Spirit guide, angel, and power like God English. I'm releasing my egos. I can speak the truth. Tell me about the outcome of the situation. The Queen of Wands. You will know the truth, see. I did the Queen of Pentacles. And then the Sun. Kamu bakalan happy. Tidak dipungkiri kamu bakalan bahagia. Cuman if you are a feminine energy, di hubungan kamu ada feminine yang lain. Karena energi femininnya berbeda nih. I need to be honest ya. Karena di sini satu Queen of Wands sama Queen of Pentacles. So, mau gimana pun kamu akan tetap bahagia. Kamu bakalan tahu the truth seperti apa. You have your own power di sini. Kalau kamu nanya apakah akan terjadi sebuah persatuan yang gimana-gimana, untuk kebanyakan dari kalian aku belum melihat ada sebuah persatuan dalam waktu dekat. Cuma dari Queen of Wands di sini kamu akan lebih mandiri lagi, lebih tegas lagi. Dari Queen of Pentacles kamu akan lebih fokus ke hal yang berharga. Nah, kalau misalnya Queen of Wands adalah mendapatkan sesuatu hal apapun itu, bisa dibilang bisa mendapatkan apapun yang dia mau dengan cara apapun. So, kamu akan mendapatkan kebahagiaan kamu sendiri. Cuman di sini karena ada the sun, energi positif. Jadi ibaratkan your future is so bright. Future kamu positif kok. Cuman memang masih aku belum lihat ada sebuah union. Mari kita lihat lagi. Depannya banget seperti apa. Ada the strength. Where? Okay. 2, 3 of swords. Ya, ini bakalan come and go ya. Kalau misal kamu punya hubungan yang datang dan pergi dan kayak putus nyambung gitu, ini bakalan tetap kayak gitu.
akan ada, ya kamu bakalan tahu Three of Swords-nya dari mana, bakalan tahu heartache-nya dari mana. Dari Three of Swords di sini sebenarnya energinya memang fasenya kamu bisa healing. Cuman kedepannya banget di sini ada kestabilan. Kamu akan ada pengetahuan, ada epiphany atau informasi yang bisa didapatkan untuk healing diri kamu. The Nine of Pentacles itu soal gratitude. So after this, memang ini bakalan kelihatan serem, tapi after this, after kelihatan yang serem ini, ada Nine of Pentacles. Kamu bakalan benar-benar fokus untuk memperbaiki diri kamu sendiri, memperindah kehidupan kamu sendiri, dan fokusnya ke hal-hal yang memang yang aku bilang berharga. So di sini memang nanti yang aku lihat untuk yang separation dia bakalan comeback, tapi juga bakalan leave some marks lagi ya gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga nanti membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request, silakan komen di bawah. Dan ini requestnya khusus yang general reading ya, karena ini general reading. Kenapa aku buat general reading? Karena banyak banget yang nanya di WA-nya kan emang kayak untuk bulan ini tuh udah full box sebenarnya. Jadi kayak banyak yang masih nanya. Nah, ini diperuntukkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang dominan sebenarnya. Yang ditanyain sama orang-orang tuh biasanya memang hubungan kan. Hubungan antara kamu sama seseorang dan segala macam. Tapi aku juga butuh bantuan kamu buat kasih tahu aku nih, kalau misalnya general reading kalian tuh maunya dengerin apa gitu. So, aku bisa bantu kamu lebih better lagi. Oke? Aku rasa cukup sampai sini pesan aku. Bye. See you in the next reading.